Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidna Laila Rahma dengan NIM 2021 Saya dari kelas 2C Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Irfai Faturrahman. Nah, pada tugas UAS ini saya diberikan 10 soal dan harus saya jawab, kemudian saya jabarkan. Nah, langsung saja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, jelaskan bentuk pola gabungan terikat, kemudian tuliskan kembali bentuk gabungan berikut ini. Nah, di sini saya diberikan 8 soal pola gabungan terikat, kemudian saya akan menjawabkan pada slide selanjutnya. Nah, apa sih pola gabungan terikat itu sendiri? Gabungan terikat adalah bahasa atau kata yang penulisannya harus digabung tanpa spasi. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata bentuk terikat yang bentuk bahasanya harus digabung dengan unsur lain agar dapat diketahui maknanya dengan jelas. Yang pertama, adi dan kuasa. Penulisan yang benar adalah adi kuasa. Kemudian yang kedua, catur dan tunggal. Penulisan yang benar adalah catur tunggal. Kemudian yang ketiga, dwi dan warna. Penulisan yang benar adalah dwi warna. Yang keempat, ekstra dan kulikuler. Penulisan yang benar adalah ekstra kulikuler. Kemudian yang kelima, kontra dan revolusi. Dan penulisan yang benar adalah kontra evolusi. Kemudian yang keenam, purna dan wirawan. Penulisan yang benar adalah purnawirawan. Yang ketujuh, sabta dan krida. Penulisan yang benar adalah sabta krida. Kemudian yang kedelapan, sub dan bagian. Penulisan yang benar adalah subbagian. Kemudian lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, jelaskan perbedaan bentuk penalaran deduktif dan penalaran induktif. Kemudian berikan contoh penerapannya. Nah, penalaran. Penalaran adalah proses berpikir yang sistematik, yang logis untuk memperoleh sebuah kesimpulan yang didapat dari fakta, informasi, pengalaman, ataupun pendapat para ahli. Penalaran deduktif ada dua, yaitu penalaran ada dua. Yang pertama penalaran deduktif dan yang kedua penalaran induktif. Nah, yang pertama penalaran deduktif. Penalaran deduktif yaitu proses berpikir yang bertolak dari suatu hal yang umum kemudian mengkerucutkan menjadi suatu hal yang khusus dengan tujuan penarikan kesimpulan. Saya ambil contoh ketika semua tumbuhan adalah makhluk hidup, kemudian pohon cemara adalah tumbuhan. Kesimpulannya, pohon cemara adalah makhluk hidup. Yang kedua, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah proses berpikir yang bertolak dari hal-hal khusus menuju suatu hal yang umum yang bertujuan untuk penarikan kesimpulan. Saya ambil contoh, ayam, hewan yang tidak mempunyai daun telinga, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian, ular tidak memiliki daun telinga, berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, kesimpulan dengan penalaran induktif didapatkan semua hewan yang tidak berdaun telinga berkembang biak dengan bertelur. Kemudian yang nomor 3, jelaskan dan berikan contoh transkripsi dan transliterasi. Kemudian berikan contoh penerapannya. Transkripsi adalah alih ejaan. Transkripsi bisa disebut dengan alih ejaan. Merupakan pengubahan teks dari suatu ejaan ke ejaan yang lain dengan tujuan menyarankan lafal bunyi unsur bahasa yang bersangkutan. Saya ambil contoh pengubahan teks dari suatu ejaan lama ke ejaan yang disempurnakan atau ejaan baru, dan dalam hal penyerapan kata-kata asing dapatlah kiranya dipakai pedoman salinan yang disesuaikan dengan lafal dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Seperti contohnya itu kayak dari ejaan lama. Ejaan lama itu kan biasanya dulu menggunakan seperti kata J, itu hurufnya itu DJ. Misal jarum itu jadinya DJ arum gitu, jarum.
sebenarnya itu sama, cuman tuh apa namanya, ejaannya itu berbeda. Dan fungsi dari transkripsi sendiri itu membuat ejaan yang berbeda itu menjadi ejaan yang baru dengan disempurnakan dan lebih dipahami maknanya dalam bahasa Indonesia. Kemudian transliterasi atau alih aksara yang merupakan pergantian jenis tulisan huruf demi huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain lepas daripada bunyi kata yang sebenarnya. Seperti contohnya, penggantian jenis tulisan dari aksara pegon ke aksara Latin. Aksara pegon itu bentuknya kan bahasa Arab, tulisan bahasa Arab itu, ejaan bahasa Arab. Tetapi bahasanya itu ya bahasa kita gitu, Mas Teh. Gitu. Nah, kemudian aksara bahasa Arab itu diganti ke aksara Latin. Nah, itulah fungsi dari transliterasi. Dan dalam melakukan transkripsi dan transliterasi, perlu diikuti pedoman yang berkaitan dengan pedoman ahli aksara dan kaidah data tertulis seperti pembagian kata, ejaan, dan fluktuasi. Berdasarkan pedoman yang digunakan, pengerjaan transkripsi dan transliterasi harus mempertahankan ciri-ciri teks asli, dengan tujuan digunakannya transkripsi dan transliterasi yaitu untuk memudahkan pembaca agar dapat memahami teks yang kurang familiar menjadi lebih familiar. Nah, kemudian soal yang keempat. Jelaskan penomoran bagian karangan berikut ini. Kemudian perbaikilah jika menurut Anda masih ada penulisan yang salah. Nah, seperti ini. Soalnya seperti ini. Nah, penulisan bagian penomoran pada bagian karangan yang benar adalah yang pertama itu menggunakan huruf kapital besar. Kemudian selanjutnya angka. Terus kemudian kalau ada subbab lagi menggunakan huruf kecil. Setelah itu menggunakan angka dengan kurung gini aja. Kemudian kalau ada subbab lagi menggunakan huruf dengan kurung, kemudian kurung satu aja, kemudian kalau ada subbab lagi menggunakan angka dengan 2 kurung, kemudian setelah ada subbab lagi menggunakan huruf dengan 2 kurung. Jadi pada intinya itu harus selang-seling dengan antara huruf dan angka. Jadi nggak boleh kalau semisal sehabis A besar, kemudian A kecil, terus kemudian AB atau gimana itu sebenarnya kurang pas. Nah, yang lebih pas seperti ini. Kemudian lanjut soal yang kelima. Jelaskan cara penulisan gelar akademik yang benar, kemudian jawab soal berikut ini jika masih ada salah penulisannya segera diperbaiki. Nah, ini soalnya. Kemudian saya menjawabnya dengan nah, cara penulisan gelar pada umumnya bisa di depan atau di belakang nama. Setiap singkatan gelar harus diawali dengan kapital dan diakhiri dengan tanda titik kecuali untuk gelar profesi R titik DR-nya itu menggunakan huruf kecil semua, walaupun letaknya di awal sebelum nama. Kemudian tanda koma digunakan setelah menulis nama penyandang dan dilanjutkan dengan singkatan gelar. Seperti contohnya, Zidna Naila Rahma, SM. SM adalah gelarnya. Kemudian tanda titik digunakan pada gelar sebagai tanda hubung dengan singkatan gelar. Contohnya seperti S titik S. S titik S itu apa? Sarjana sastra. S titik M itu apa? Sarjana manajemen, seperti itu. Untuk memisahkan satu gelar dengan gelar yang lainnya digunakan tanda koma. Seperti contohnya, Isna Ulia, S titik S, M titik PD. Nah, yang nomor 1. Bayu Maharani. Bayu Maharani gelarnya S titik S. Berarti setelah penyandang harus diakhiri dengan koma, kemudian dilanjutkan dengan gelarnya. Kemudian RM. RM adalah singkatan nama. Jadi penulisannya harus seperti ini, harus diberi titik. Kemudian namanya Pratama, MM, M titik M. Kemudian Dr. Irfai Fatur Rahman, SPD, MPD. Ini penulisannya salah. Kemudian yang benar adalah DR kecil, titik, Irfai Fatur Rahman, S titik PD, M titik PD. Kemudian Dr. Andes Muhammad Kanzanuddin, MPD. Penulisan yang benar adalah DR menggunakan D besar dan R kecil, kemudian titik, kemudian DRS, titik lagi, kemudian baru Muhammad, dan harus diperhatikan penulisan nama tidak boleh salah.
Misal ini Muhammad menggunakan O, seperti contohnya ini, seperti soalnya menggunakan O. Ketika di sini menggunakan O, namanya menggunakan O, kemudian penulisannya menggunakan U Muhammad, itu sudah menyalahi aturan. Jadi penulisan nama itu harus sesuai, jangan sampai salah. Gitu. Kemudian koma M.PD. Kemudian yang kelima, Prof. Dr. Ahmad Ulinuha MPD. Prof. Dr. Ahmad Ulinuha, M.PD. Seperti itu. Kemudian lanjut yang ke-6. Jelaskan penggunaan tanda elipsis, tanda siku, dan tanda kurung. Kemudian berikan contoh penggunaan tanda tersebut dalam kalimat. Nah, tanda elipsis. Tanda elipsis adalah tanda berupa titik-titik yang diapit spasi. Titik-titik seperti ini. Menggambarkan kalimat yang terputus-putus atau menunjukkan bahwa dalam suatu petikan ada bagian yang hilang. Contohnya, tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Seperti contohnya, penyebab kemerosatan akan diteliti lebih lanjut. Titik-titiknya ini berarti ada bagian yang dihilangkan. Seperti apa itu penyebabnya atau info-info yang tidak dicantumkan. Nah, itu biasanya diberikan tanda seperti itu. Kemudian penggunaan tanda elipsis yang kedua yaitu dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog seperti. Jadi kesimpulannya karena panjang biasanya disingkat dengan titik-titik gitu. Kemudian tanda siku. Tanda siku itu bentuknya seperti ini. Kemudian dipakai untuk mengapit huruf, kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan. Seperti contohnya, ulang tahun proklamasi kemerdekaan itu diberikan tanda siku dikarenakan ini kan penulisan orang lain. Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Tanda siku ini juga digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung seperti ini. Ini kan ada tanda kurung, terus di dalam tanda kurung halaman sekian, ayat sekian gitu. Terus ada tanda kurung lagi. Dan yang selanjutnya tanda kurung. Tanda kurung seperti ini contohnya. Aturan penggunaan tanda kurung berdasarkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2016 yang disusun oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada 3 penggunaannya. Tanda kurung sebagai tambahan keterangan. Digunakan sebagai seperti contohnya. Penggunaan bahasa Indonesia dalam karya ilmiah harus sesuai dengan PUIBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Digunakan untuk penjelasan singkatan gitu. Ini kan singkatan, kemudian ini penjelasannya. Kemudian yang selanjutnya tanda kurung sebagai penjelas. Tanda kurung digunakan untuk memberikan penjelasan atau keterangan yang bukan merupakan bagian utama adalah salah satu kabupaten di Papua, merupakan salah satu destinasi wisata favorit Indonesia. Itu penjelasan dari Raja Ampat. Raja Ampat itu salah satu kabupaten di Papua, gitu. Kemudian selanjutnya tanda kurung digunakan untuk mengapit sebuah huruf atau angka. Seperti dilansir dari PUIBI daring, dalam tanda kurung juga digunakan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Seperti kegiatan ekonomi meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian yang selanjutnya, soal yang ke-7. Jelaskan 3 cara penalaran. Induktif meliputi generalisasi, analogi, dan hubungan sebab akibat atau klausal. Yang pertama, penalaran induktif generalisasi adalah proses penalaran yang bertolak dari fenomena khusus menuju ke kesimpulan umum. Generalisasi merupakan pernyataan yang berlaku umum untuk semua atau sebagian besar gejala yang diamati. Dari sejumlah fakta atau gejala khusus yang diamati, kemudian ditarik kesimpulan umum tentang sebagian atau seluruh gejala yang diamati. Seperti contohnya, buah mangga berwarna hijau dan rasanya manis. Buah jambu berbiji berwarna hijau dan rasanya manis. Kesimpulannya, semua buah berwarna hijau rasanya manis. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, penalaran induktif menggunakan hubungan klausal, yaitu proses penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan. Hubungan klausal atau klausalitas merupakan prinsip sebab akibat. Contohnya, penebangan liar di hutan mengakibatkan tanah longsor. Sebab akibat, sebabnya apa?
penebangan liar di hutan. Akibatnya apa? Tanah longsor. Dan yang kedua, contohnya, jika dipanaskan, tembaga memuai. Kemudian contoh yang ketiga, jika dipanaskan, emas memuai. Sebabnya apa? Jika dipanaskan. Kemudian akibatnya apa? Tembaga akan memuai. Kemudian yang selanjutnya, induktif generalisasi. Ini sudah penalaran induktif analogi, yaitu metode penalaran dengan membandingkan dua hal yang mempunyai sifat yang sama. Kita dapat menarik kesimpulan jika terdapat persamaan dalam berbagai bidang. Dengan kata lain, penalaran analogi dapat diartikan sebagai proses penyimpulan berdasarkan fakta atau kesamaan atau proses pembandingan dari dua peristiwa atau hal yang berlainan berdasarkan kesamaannya, kemudian ditariklah sebuah kesimpulan dari persamaan tersebut. Contohnya, klub Persija Jakarta mampu masuk babak final karena berlatih setiap hari. Maka klub Persib Bandung akan masuk babak final jika berlatih setiap hari. Itu bisa dipahami. Dan yang selanjutnya nomor 8. Jelaskan yang dimaksud dengan silogisme, kemudian berikan contoh silogisme. Silogisme disusun dari dua proporsi atau pernyataan dan sebuah konklusi atau kesimpulan. Sebagian bulan tidak langsung karena dalam silogisme menyimpulkan pengetahuan baru yang kebenarannya diambil secara sintesis. Silogisme menjadikan cara berpikir sistematis dan jelas. Hal ini dikarenakan silogisme memberikan ruang untuk berpikir kritis agar bisa membedakan argumen yang valid atau tidak. Contohnya, jika hujan, saya naik becak. Kemudian sekarang hujan. Kesimpulannya, saya naik becak. Karena apa? Karena hujan. Gitu. Dan selanjutnya. Nomor 9. Apa yang dimaksud dengan konjungsi? Kemudian, sebutkan jenis konjungsi dan berikan contoh penerapan konjungsi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konjungsi diartikan sebagai kata atau ungkapan penghubung antar kata, antar frasa, antar klausa, antar kalimat. Sementara menurut buku Tata Bahasa Buku Bahasa Indonesia, karya Moeliono dan kawan-kawannya, konjungsi adalah kata tugas yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu dengan kata frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa. Frasa dengan frasa atau klausa dengan klausa. Kemudian konjungsi itu ada konjungsi koordinatif, konjungsi korelatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih yang sama pentingnya atau memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi koordinatif agak berbeda dengan konjungsi lain karena fungsinya tak hanya menghubungkan klausa, namun konjungsi juga dapat menghubungkan dua kata. Seperti contohnya adalah konjungsi dan atau tetapi. Konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frase, atau klausa yang memiliki status sintaksis yang sama. Konjungsi korelatif ini terdiri atas dua bagian yang dipisahkan oleh salah satu kata, frase atau klausa yang dihubungkan. Seperti baik nenek maupun nenek. Tidak hanya nenek, tetapi juga nenek. Demikian nenek sehingga nenek. Jadi ini tuh baik maupun itu tuh berada dalam satu apa ya? Dalam dua kata itu, dalam satu apa ya? Dalam satu kalimat gitu. Tidak hanya nenek, tetapi juga demikian nenek sehingga. Dan konjungsi subkoordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau sintaksis yang sama. Salah satu dari klausa itu merupakan anak kalimat dari induknya. Kemudian konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat itu menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lain. Posisinya selalu memulai suatu kalimat yang baru dan tentu saja huruf pertamanya ditulis dengan huruf kapital. Seperti biarpun demikian atau begitu, meskipun demikian atau sebaiknya, sebaliknya, sesungguhnya, bahkan, tapi, kecuali itu. Dengan demikian, ini biasanya ditaruh di awal kalimat. Dan selanjutnya,
soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Wacana. Wacana terbagi menjadi 5, yaitu wacana narasi, deskripsi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Kemudian jelaskan ciri dan perbedaan tiap wacana deskripsi. Wacana deskripsi yaitu jenis wacana yang ditujukan kepada penerima pesan agar dapat membentuk suatu citra atau imajinasi tentang suatu hal. Ciri-ciri wacana deskripsi yaitu penggambaran sebuah kayak sebuah benda atau sebuah peristiwa atau penggambaran. Kemudian membuat pembaca atau terdengar merasakan sendiri, seperti seolah-olah tuh merasakan sendiri. Imajinasinya dapat. Ya. Ditandai dengan penggunaan kata-kata atau ungkapan detail atau terperinci, atau terlalu abstrak. Kemudian umumnya menggunakan kata-kata yang bersifat objektif dan menggambarkan sesuatu. Seperti kalau misal kita menceritakan sebuah pemandangan alam, seperti pemandangan gunung. Kita menceritakannya itu seolah-olah itu supaya pembacanya itu berada di dalam cerita itu. Nah, ini contohnya. Kemudian saya lanjut ke yang kedua, wacana eksposisi, yaitu merupakan jenis wacana untuk menerangkan sesuatu hal kepada penerima atau pembaca agar yang bersangkutan memahaminya. Ciri-ciri wacana eksposisi yaitu datanya faktual, yaitu suatu kondisi yang benar-benar terjadi, ada dan dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja, bagaimana suatu peristiwa terjadi dengan objektif terhadap seperangkat fakta. Dan fakta tentang seseorang yang pegang teguh pada suatu pendirian. Jadi wacana eksposisi ini seperti cerita sejarah. Bagaimana terbentuknya suatu seperti peristiwa gitu. Jadi wacana eksposisi ini berbeda dengan wacana deskripsi tadi. Wacana eksposisi ini tidak mengharuskan si pembaca itu berada dalam cerita tersebut. Jadi cerita ini adalah seperti sejarah. Gitu. Bagaimana dulunya, bagaimana suatu peristiwa itu terjadi, bagaimana suatu alat itu bekerja, seperti kita menceritakan. Nah, seperti ini contohnya wacana eksposisi. Biasanya itu kayak berita, terus apa namanya, kayak apa sih, sejarah-sejarah gitulah. Dan yang selanjutnya adalah wacana argumentasi, yaitu merupakan jenis wacana yang berusaha mempengaruhi pembaca atau penekan, baik yang didasarkan pertimbangan logis maupun emosional. Seperti contohnya ini. Akibat perkembangan perekonomian, ini tuh seperti kayak berita yang agak mengada-ngada, kayak pendapat. Kayak misal ada permasalahan, kemudian kita memberikan pendapat, kayak biasanya itu di apa ya, berita kayak wawancara gitu, wacana argumentasi. Dan wacana persuasi merupakan wacana yang bertujuan mempengaruhi mitra tutur untuk melakukan tindakan sesuatu yang diharapkan penuturannya. Terkadang wacana persuasi menggunakan alasan yang tidak ada, seperti iklan. Iklan itu kan seperti mengajak. Nah, wacana persuasi ini tujuannya itu mempengaruhi kita untuk mengajak, kayak seperti contohnya tuh iklan, yang paling gampang itu iklan. Iklan itu kan tujuannya apa? Mengajak untuk apa itu, agar menarik perhatian si pembaca, pendengar, pelihat. Dan yang selanjutnya wacana narasi, yaitu jenis wacana yang berisi berita. Wacana ini menceritakan sebuah kejadian secara berurutan berdasarkan waktu kejadian, seperti ciri-ciri wacana narasi yaitu berita berupa cerita tentang peristiwa atau pengalaman penulis. Kejadian atau peristiwa yang disampaikan berupa peristiwa yang benar-benar terjadi, dapat berupa semata-mata imajinasi atau gabungan keduanya. Kemudian yang selanjutnya, dia tuh runtut gitu. Wacana narasi itu biasanya runtut kejadiannya, diceritakan secara detail urutan waktunya. Itu seperti ini contohnya, bisa dibaca. Nah, alhamdulillah. Nah, ini semua tadi adalah penjabaran dari 10 soal yang diberikan oleh Bapak Irfai sebagai soal ujian akhir semester saya. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga mudah difahami untuk teman-teman yang mendengarkan atau menyimak video saya ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang bersedia menonton video saya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.